Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an wa arsala bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila al-insi wal jinn. Hudan minad dalalati wat tughyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأفضل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى آخر الزمان. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul pada siang hari ini di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Kita berharap dengan perkumpulan kita ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cinta, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah majlis zikir wa ta'lim Musalla al-Ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali menyambung pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu yang telah lalu kita sudah membahas tentang fase-fase yang akan kita hadapi setelah hidup di dunia ini. Fase yang pertama yang pasti akan kita hadapi ialah sakaratul maut. Kayak apa sakaratul maut kita supaya matinya husnul khotimah? Kayak apa caranya supaya roh kita keluar itu nyaman dan mudah? Itu sudah kita bahas. Kemudian fase yang kedua adalah kita akan menghadapi fitnah kubur. Kubur itu fitnah, sempitnya di dalam kubur, gelapnya di dalam kubur, sorongan di dalam kubur, ada cacing, ada ulat, bahkan bertemu dengan malaikat munkar nakir. Kayak apa supaya kita selamat daripada fitnah kubur? Kayak apa supaya kita awet di kubur kada hancur? Sudah kita bahas. Kemudian kita membahas tentang fase yang ketiga, yaitu lama di dalam kubur. Seapa lamanya kita di dalam kubur? Sampai hari kiamat. Berapa tahun? Ratusan bahkan ribuan tahun kita menghadang-hadang kiamat. Kayak apa caranya supaya kita itu di dalam kubur nyaman, kubur kita terang, luas, bahkan dijadikan Allah Ta'ala taman daripada taman-taman surga? Itu sudah kita bahas. Kan diantaranya semalam supaya di dalam kubur kita itu terus-terusan mengalir pahala ke kita. Apabila mati manusia, maka terputuslah amalnya. Kada kawal lagi hendak beramal,
kadakawa lagi hendak sembahyang, kadakawa lagi hendak puasa, hendak ke majlis zikir, ke majlis taklim, lamunnya sudah mati kadakawa lagi beramal. Soalnya dunia ini bukan lagi soalnya kubur itu bukan lagi tempat untuk beramal, kecuali 3 sebenarnya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini lamunnya ada bisi sedekah jariyah ini untuk dulu ada pembangunan mushola, pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Dia umpat andil di dalam pembangunan itu, baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, ataupun dengan hartanya. Maka setiap di masjid itu, di mushola itu, di pesantren itu digunakan untuk beribadah, maka mengalir juga pahalanya ke sidin, sekalipun sidin sudah masuk di dalam kubur. Sehingga yang asalnya sidin disiksa di dalam kubur karena dosanya, berkat kiriman amal jariyah itu Allah ringankan azabnya, bahkan Allah angkat siksanya, bahkan Allah jadikan kuburnya itu menjadi taman daripada taman-taman surga, berkat dulu sidin Adabi pernah bersedekah jariyah. Yang kedua, karena ada bisi ilmu yang yuntafa'u bih, bisi ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Seberapa banyak orang yang mengambil ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka dapat juga sedikit transparan pahalanya. Kayak Imam Busiri, beliau menyusun burdah. Berapa banyak orang yang membaca qasidah burdah, mulai zaman sidin sampai zaman kita ini, berapa juta manusia sudah membaca. Setiap kali dibacakan qasidah burdah, maka pahalanya mengalir juga ke Imam Busiri. Seperti Imam Ghazali, beliau menyusun kitab Ihya, Bidayatul Hidayah, banyak kitab-kitab sidin. Berapa banyak kitab sidin dibaca akan di dunia ini, maka setiap kali itu juga terus-terusan kiriman pahala mengalir kepada Imam Ghazali. Itu ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, karena ada berisi anak atau cucu yang mendoakan lawan sidin. Abah mamanya sudah meninggal dunia, sudah di dalam kubur, cuman anaknya berdoa, ya Allah, ampuni arwah abah ulun, ampuni arwah mama ulun. Dengan berkat doa anak tadi, mamanya yang asalnya diazab, abah mamanya yang asalnya disiksa, berkat doa daripada anaknya tadi diangkat Allah Ta'ala siksanya. Nah, setelah fase lama di dalam kubur, yang akan kita hadapi setelah itu ialah bangkit daripada kubur. Nah, tadi ketika kita bangkit daripada kubur, kita akan dihalau menuju ke padang mahsyar. Kayak apa caranya supaya kita ke padang mahsyar itu berombongan? Kayak apa supaya ada sorongan? Sudah kita bahas minggu semalam. Ini kan padang mahsyar. Padang mahsyar itu riwayat mengatakan letaknya nanti adalah di Baitul Maqdis, Palestina. Di padang mahsyar itu dikumpulkan seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, di seluruh dunia. Bukan hanya manusia aja, bahkan jin-jin iya juga, bahkan syaitan iya juga, bahkan binatang pun dikumpulkan juga di padang mahsyar itu. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban masing-masing. Kita menuju padang mahsyar itu, kayak apa caranya supaya kita itu berombongan? Ada disebutkan di dalam kitab Imaratul Masajid bahwasanya di padang mahsyar, masjid-masjid yang ada di dunia ini dijadikan Allah Ta'ala unta putih yang kakinya dari ambar dan tengkuknya, tengkuk itu maksudnya pinggulunya, dari za'faran, dan kepalanya dari kasturi, dan tali kekangnya dari zabarjad.
maka segala muadzin menariknya, dan segala imam menghalaunya, dan segala makmum mengikutinya. Lalu mereka pada hari kiamat ditanya orang, siapa mereka? Apakah malaikat muqarrabin? Apakah anbiya wal mursalin? Maka dijawab malaikat, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memelihara sholat berjamaah. Jadi inilah masjid-masjid, musolla-musolla yang dulu ketika kita hidup kita makmurakan dengan sembahyang berjamaah, dengan kita isi dengan majelis-majelis taklim. Nah itu nanti karena di padang mahsyar, ketika kita bangkit dari kubur, itu dijadikan Allah Ta'ala unta putih yang sangat mewah, yang sangat bagus. Dan yang menunggangnya itu adalah imam-imamnya kena. Dan yang menarik unta itu karena adalah muadzin-muadzin, bubuhan kaum, ya kan? Dan yang mengikutinya itu nanti adalah bubuhan makmum-makmumnya ya. Ibaratnya tuh gambarannya tuh nang kayak ini, nang kayak ada kalau rajin lah nang pabila atau nang ada diulah orang rajin untaan dah, nang pawai rajin dah lah pawai unta itu nah, ada nang menunggang, ada nang mehirit, ada nang menggiring. Pabila biasanya tak satu Muharram ya Allah pawai biasanya. Lalu di hulu sungai pian ada tanglong. Ya ke tanglong biasanya pabila kita pada 21 kan, 21 Ramadan biasanya. Nah, itu gambarannya. Karena kita nang kayak itu bubuhan ahlul masajid, bubuhan ahlul musalla, bahkan orang-orang nang ketujuh memakmurkan majelis taklim, karena ini berkumpulan ya. Bergabung berkumpulan. Mudah-mudahan kita umpat kena di rombongan Abah Guru kumpul. Ada mustahil, ya Pak. Mudahan kena nang pembukaan masa kali nang menggiring kita tu mudahan datu kalampayan. Ya. Amin ya Allah. Jadi berombongan kita mulai sini kena menuju ke padang mahsyar sana. Berombongan kan ramai berombongan. Lalu rombongan itu pun diberi Allah Ta'ala cahaya, sehingga orang-orang bertakunan. Itu rombongan siapa itu tuh? Bina bercahaya putih-putih, bagus banget bercahaya. Apakah rombongan malaikat muqarrabin? Orang menyangka malaikat kan gitu. Apakah itu rombongan nabi-nabi, rasul-rasul? Dijawab oleh malaikat kada. Orang menyangka bubuhan nabi-nabi, orang menyangka bubuhan malaikat, sekalinya lain. Siapa itu tuh? Ujar malaikat, mereka itu adalah rombongan umatnya Nabi Muhammad yang ketika di dunia mereka memakmurkan masjid-masjid, mereka memakmurkan musolla-musolla, dan insya Allah mereka juga yang memakmurkan majelis-majelis taklim pun nangka itu juga. Berombongan kena menuju pada padang mahsyar. Jadi dijadikan Allah Ta'ala kena unta putih kena. Bahkan nilai bagus badar nilai ini semakin banyak masjid-masjid yang pernah kita sembahyangi, musolla-musolla yang kita pernah sembahyangi, itu semakin banyak juga yang menjadi saksi kesan kita. Kayak di dalam manaqib Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib di Tarim Hadramaut. Di Tarim Hadramaut sana banyak musolla-musolla, banyak langgar-langgar. Setiap hayyum, setiap qabilah mereka ada diisi musolla masing-masing. Ibaratnya itu kayak kita di Martapura sini, setiap komplek ada musollanya. Komplek ini ada musollanya. RT 1 ada diisi musolla, RT 2 ada diisi musolla. Nah model nang kayak itu. Nah di Tarim Hadramaut sana banyak musolla-musolla, berbilang-bilang musolla di sana. Lain masjid lah. Lamunya masjid kada mau berbilang-bilang, kada boleh mula masjid lamunya masjid nang ada belum hibak lagi.
Kecuali sudah full hibah anyar pulang, boleh pulang masjid, itu kan ada ketentuan jaraknya. Nah, jadi di Tarim Hadramaut Maut sana banyak musola. Kenapa gerak? Soalnya orang Tarim sana mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, jadi Habib Abdullah Al-Haddad, beliau setiap malam tulah mengelilingi masjid-masjid, keliling musola. Untuk apa? Untuk sembahyang saja. Tuntung sembahyang di musola ini, pindah pulang berjalan ke musola lain. Tuntung sembahyang di musola ini, pindah pulang ke musola lain. Sehingga setiap malam itu beberapa butik musola nang beliau sembahyangi. Kenapa beliau jadi nang kaya itu? Supaya banyak nang menjadi saksi karena kita di akhirat. Yang supaya banyak nang menjadi penolong kita karena. Jadi inilah kita hendaknya nang kaya itu juga, mudahan kamu menuruti inilah. Ibaratnya nih, umpama kita boleh ke hulu sungai, umpama di mana kampung halaman pian, umpama di Tanjung atau di Amuntai atau di Barabai kampung. Hendaknya inilah ketika kita pulang di perjalanan itu, nah ingat-ingat masjid mana lagi nang baru aku sembahyangi, langgar mana lagi nang baru aku sembahyangi, ya kan? Kita rajin balik ke hulu sungai inilah, nang diingat-ingat nita masjid mana lagi nang baru aku kamihi ya, langgar mana lagi nang baru aku kamihi, abang sehingga umpat pakami wara. Tuntung makame langsung pulang tancap gas. Ya Allah. Untung dia bakame di WC. Ada juga yang bakame dibenterak ya. Iya, salah bakame dibenterak kali ya, terurang lewat itu lah. Laki siapa kan itu? Ya kanya bannya itu kalau ke pantai bisa menyumpah gitu. Gue malah berarti jauh dari kami. Supaya banyak tadi yang menjadi saksi bagi kita. Bahkan ada riwayat nih, masjid-masjid, musola di ketika kita hidup di dunia itu jadi apa? Itu adalah rumah bagi orang-orang yang beriman. Langgar-langgar, masjid-masjid itu ketika di dunia adalah rumah bagi orang-orang yang beriman, rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jar Nabi Muhammad lamunya kita nih melihat orang itu rajin ke musola, rajin ke masjidnya, bersaksilah bahwa itu adalah orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, hanya saja orang-orang yang memakmurkan musola-musola, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 18. Berarti ini dalil inilah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kata-kata innama ya'muru masajidallah, hanya saja. Innama itu di dalam nahwu adatul hasar. Artinya hanya saja itu pasti, artinya orang-orang yang ketujuh memakmurkan masjid, ketujuh memakmurkan musola, itu ciri orang itu pacang mati membawa iman. Pacang mati membawa iman. Tuhan bersaksi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Makanya inilah namanya orang ketujuh ke masjid, ke musola, meninggal sini. Ya, orang padanya bersaksi inya tu orang baik. Ishhadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah bahwasanya ini mayit orang baik. Orang barataan bersaksi ini orang adalah orang yang baik. Kenapa sidin ini orang baik? Sidin ketujuh ke masjid, sidin ketujuh ke musola, sidin ketujuh ke majelis taklim, sidin ketujuh hadir ke majelis sholawat, sidin ketujuh hadir ke majelis zikir. Itu orang baik. Itu orang baik. Itu masjid di ketika di dunia. Adapun masjid
masjid, musolla, majelis taklim yang kita makmurkan, di ketika nanti kita masuk ke dalam kubur, itu akan menjadi ranjang bagi kita, menjadi tilam bagi kita, menjadi kasur bagi kita, menjadi bantal bagi kita, menjadi gaguling kasar kita. Artinya menjadi kenyamanan kasar kita di dalam kubur. Allah Ta'ala jadikan masjid itu tadi, sehingga orang yang hidupnya ketujuh memakmurkan masjid, musolla, majlis taklim, di ketika inya masuk ke dalam kubur, inya kada merasa lamanya di dalam kubur. Ay kiamatkah harinya rasaannya raja mati, padahal berapa ratus kali haulan inya sudah sing lawasan, ya kan? Inya kada merasa apa sekali guring, sekali mati, ujar malaikat untuk ditakuni. Nom karena mobil arus, ayo silakan ikan guring nang kayak guringnya pengantin. Orang guring pengantin itu nyanyak, ya kan nyanyak. Orang anyar kawin malam pertama tuh ya nang melandau, orang kenyamanan, ya nang mami Tuhan mengatok tuh, basubuh tuh, basubuh tuh, basubuh tuh, jangan menantuk sudah main ulun basuhnya. Jangan memintoha basubuh tuh, pendengarnya basuh. Ya kan? Salah dengar inya. Artinya nyanyak nyaman benar inya guring, ya kan? Kan kada kerasaan kiamat hari. Kayak guring pengantin tadi. Nah kemudian pula masjid-masjid, musolla, majlis tahlim, majlis zikir, majlis sholawat, nanti kena ketika kita di padang mahsyar, Allah Ta'ala jadikan sebagai unta putih tadi. Kalau disebutkan tadi di kitab, Allah jadikan sebagai unta putih nang mewah, nang menggiring kita kena menuju ke padang mahsyar. Kena kita berombongan ke sana, ada sorongan, ya. Jadi untung nila orang nang ketujuh memakmurkan masjid, memakmurkan musolla, memakmurkan majelis-majelis taklim. Ini ada sorongan kita berjalan menuju padang mahsyar, nya sorongan memberi malas, rami berombongan, ya Allah, rami berombongan. Nah, kemudian pulang masjid pulang, di ketika di tatian Shiratal Mustaqim. Ada disebutkan pulang di sini bahwasanya di Shiratal Mustaqim berhenti satu jamaah, hal keadaannya mereka menangis. Lalu dikatakan kepada mereka, lalu olehmu atas ini Shiratal Mustaqim. Lalu dijawab mereka, kami takut dari api neraka. Maka berkata Jibril alaihissalam, dengan apakah kamu menyeberangi laut? Jawab mereka, dengan kapal. Maka didatangkan kepada mereka akan masjid-masjid mereka yang sumpah yang mereka makmurkan padanya, diserupakan dengan kapal, lalu mereka naik di atasnya dan melalui mereka akan Shiratal Mustaqim. InsyaAllah ini dijadikan Allah Ta'ala tunggangan kita, ya. Mudahan kapal-kapal terbang, ya. Ini akan nilah padang mahsyar. Nah, ujung padang mahsyar itu ada tatian Shiratal Mustaqim, yang mana ujung sebelahnya itu adalah halaman surga. Halaman surga. Tatian Shiratal Mustaqim itu panjang. Maka biarlah ini tatian Shiratal Mustaqim itu diambil daripada keningnya malaikat Malik, malaikat yang penjaga neraka lah. Pintu neraka malaikat Malik. Nah, keningnya itu dijadikan Allah Ta'ala tatian Shiratal Mustaqim. Maka tatian Shiratal Mustaqim itu bisa beganal, bisa bahalus, tergantung orang yang menjajak. Bisa beganal bahalus, ini tergantung orang yang menjajak. Kita berharap lillah kita kada menjajak tatian Shiratal Mustaqim, tetapi kita melewati tatian Shiratal Mustaqim dengan apa? Mudahan terabang. Mudahan terabang. Ini adalah
Orang yang melewati tatian Shiratal Mustaqim itu terbagi kepada dua macam. Orang yang melewati Shiratal Mustaqim. Ini ada dua macam. Ada orang yang melewati itu di tatian Shiratal Mustaqim itu ngarannya sairun. Sairun itu artinya berjalan. Berjalan. Ada yang kedua, orang melewati tatian Shiratal Mustaqim itu ta'irun. Ta'irun itu artinya terabang. Terabang, bertunggangan, berburak, berburak. Lamunya sair ini berjalan. Siapa orang yang berjalan karena di menjalani tatian Shiratal Mustaqim? Ialah orang yang beribadah dengan awaknya aja. Awaknya aja beramal beribadah, iakah cuman hatinya baru beramal lagi. Sedangkan orang yang pacang terabang kena melewati tatian Shiratal Mustaqim ialah orang yang beramal amal hati. Hatinya ini bersih benar. Hatinya orangnya tawadu, orangnya ketujuh syukur, orangnya penyabar, orangnya tawakal, orangnya pemurah, orangnya baik benar akhlaknya, orangnya bagus benar tadi kan, orangnya mahabbah, cinta lawan Allah Ta'ala, cinta lawan Rasulullah, cinta lawan ahlu bait Nabi, cinta lawan hubungan para ulama, bahkan cinta lawan seluruh kaum muslimin. Orang yang hatinya bagus, akhlaknya bagus, ini karena inya melewati padang mahsyar, inya tohir negaranya terabang. Sedangkan orang yang awak aja nang beribadah itu kena inya sair, berjalan. Ngarang berjalan di lambat, ya kan? Ngarang berjalan di lambat. Cuman inilah ngarang kita ini orang awam. Kita ini orang awam, kita beramal hati kita belum beramal lagi. Bujur kita sembahyang, jungkang ruak, ya kan sembahyang. Cuman hati mahayabang kemana-mana, pikiran datang sembahyang. Mikir akan dagangan, mikir akan pasar, mikir akan hutang, macam-macam yang dipikirkan. Ya kan? Masuk di dalam sembahyang, awak jungkang ruak, cuman hati mahayabang. Itu sair ngarannya, berjalan ngarannya. Kita dikiran di sini, awak muntung la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuman hati mahayabang kemana-mana kan? Bukannya itu pun sair juga ngarannya, berjalan sih. Cuman untung lain juga berjalan. Ngarang berjalan ini selambat-lambatnya insya Allah sampai ya juga. Ngarang orang berjalan ini, orang itu lambat naik derajat di sisi Tuhan. Lambat anak wasil lawan Tuhan. Nang cepat itu amalan hati. Cuman untung lain juga berjalan. Cuman untungnya awak barang nih nabi ibadah, awak barang sampai aja kena. Selambat-lambatnya siput, sampai aja. Apalagi siputnya siput turbo, ya kan? Ada kalau di film siput pakai musto siput 48 kan? Tahu juga kan untuk siput 48 siput turbo. Untung aja juga. Amba ada kalau dulu tahun babila tuh nang burung berjalan kahulun abah guru dulu. Nang mulai mana? Mulai sampit kan? Mulai samuda kan? Mulai Palangkaraya sana kalau jawaban mulai sampai sana berjalan sampai ke Martapura 4 bulan berjalan sampai aja. Mungkin ada ya kesopakan ng buko nyong loka mulu dan danau panggang itu berjalan berlarut di Sungai Negara situ, timbulnya kena di atas situ segala mau ya sobat. Artinya selambat-lambatnya insya Allah sampai jadinya. Jadi hendak cepat kita melewati tatian Shiratal Mustaqim itu ialah amalan hati ini.
amalan hati, awak beramal, hati pun beramal. Ini nang mulah cepat kita berjalan di tetiang shiratal mustaqim ya kan. Mudahan kita terabang kena baburok ya kan, baburok kena. Lamunnya berjalan atau pina terlingser bubur ya kan. Inilah namanya kawan sudah melewati tiang shiratal mustaqim ini. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Ialah orang-orang yang selamat daripada api neraka dan inya masuk ke dalam surga. Inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar, padang mahsyar itu adalah suatu padang tanah lapang yang luas luar biasa. Dikumpulkan seluruh makhluk di situ. Manusia berataan dikumpulkan, jin-jin berataan dikumpulkan, binatang-binatang dikumpulkan, seberataan untuk diminta pertanggungjawaban masing-masing. Maka di sana ada kegampangan. Kita di sana dalam keadaan batiranjang bulat ya, bulat pula. Ada desahalai pun baju pakaian, dan kita di sana dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan. Ya ayyuhan nas, innakum tusyaruna ilallah khufatan uratan huslan jadali. Wahai manusia, bahwasanya kalian nanti dikumpulkan ke padang mahsyar menghadap Allah Ta'ala khufatan, karena bersandal, uratan batilanjang bulat, huslan dalam keadaan kada berkhitan. Kita di padang mahsyar itu, di sana kada kenaungan sama sekali kecuali orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari didekatkan panas benar sehingga manusia itu mereka limbui dengan paluh. Ada yang tenggelam dengan paluhnya itu sampai mata kakinya. Ada yang tenggelam sampai lintuhutnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang banyu palunya tenggelam sampai ke bahunya, ada yang sampai ke montongnya, ada yang sampai lamas masalahnya gara-gara paluhnya. Tergantung amal-amalnya masing-masing. Kita di sana dalam keadaan batilanjang. Kayak apa caranya supaya kita di sana berpakaian? Kita di sana dalam keadaan kelaparan. Kayak apa supaya kita nanti di sana kada kelaparan? Kita di sana dalam keadaan kehausan. Kayak apa supaya kita kada kehausan di sana? Rasulullah SAW memberikan solusi supaya kita kada batilanjang, kada kelaparan, kada kehausan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kasa fid dunya lillah kasabullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah." Jadi Nabi Muhammad, manusia nanti di padang mahsyar dalam keadaan susah payah luar biasa, dalam keadaan memberi maras, telanjang, kelaparan, kehausan. Jadi Nabi Muhammad, man kasa fid dunya lillah kasahullah. Siapa yang di ketika hidup di dunia inya katujuh berbagi pakaian, inya katujuh berbagi baju, ya kah? Kasabullah, nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala berinya pakaian. Dan ini khusus pakaian yang diberikan. Lamunya duit pak, duit lain kisah. Memberi selimput pak, selimput lain kisah. Nah, untuk menghadapi padang mahsyar ini supaya kita kada batilanjang, harus pakaian yang kita berikan. Kopiah, baju kurung, tapi mukana atau baju dasar atau apakah, itu kena pakaian-pakaian yang kita pernah berikan di dunia itu kena diberikan Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar untuk kita pakai nanti di padang mahsyar, sehingga kita berpakaian jadinya berpakaian. Ini khusus pakaian, ini ada khususan pakaian yang kita berikan. Orang yang di dalam dunia inya bersedekah memberi orang duit saja. Memang duit itu bagus. Himong benar dijulungi duit ya kah? Cuman inilah orang yang di dunia memberi duit saja, cuman kada pernah memberikan pakaian lawan orang, inya kena di padang mahsyar tetap batilanjang.
tetap bertelanjang bulat. Kenapa? Karena ujar Nabi Muhammad, man kasa fid dunya lillah kasahullah. Siapa yang memberikan pakaian di dunia karena Allah, Allah Ta'ala berikan pakaian. Jadi yang diberikan ini pakaian khusus menghadapi pada mahsyar ini, khusus menghadapi pada mahsyar ini. Lalu pulang ujar Nabi Muhammad apa? Wa man at'ama lillah at'amahullah. Siapa saja yang ketika di dunia inya ketujuh memberi makani orang, inya kena di padang mahsyar diberi makani Allah Ta'ala juga. Dikubur inya kada pacang kelaparan, di padang mahsyar inya kada pacangan kelaparan, di saat semua orang kelaparan, inya kada kelaparan. Dulu ketika di dunia rencak menraktir kawan, datang ke warung ya kawan bawa kawan, inya nak kena membayar ya kan, karena membiarkan nah inya apalagi inilah yang diberi makani itu orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang ahlul majlis sholawat, majlis zikir yang diberi makani itu pahalanya luar biasa, alahan daripada memberi makan orang biasa ya. Contoh inilah ada majlis maulid, ada majlis burdah, di sana bakaring gak ada makanan, yang memberi roti gak ada di situ. Lalu sidin ini memberi setiap malam apa umpamanya di situ maulidan, setiap malam Kamis umpamanya sidin mengirim makan roti di situ, diberi makan sidin orangnya 15 berapa ikung orang nami musola situ pemaulidan 70 puting sidin bagi ketujuh nang kaya itu karena di padang mahsyar dikubur sidin kada pecangan kelaparan, kayak di majelis taklim nang kaya umpamanya ya kan. Ini syukur alhamdulillah nilah, ini orang yang beruntung nih juga nilah, kayak tuh rote-rote yang di hadapan pian nih. Alhamdulillah ada silin berdua yang memberi menjamin karena di Limong Sidin ini berdua orangnya bergantian. Minggu ini sidin, minggu dulu sidin, karena di Gunung Sidin duit 500.000. Nah guru kesan mana baik, kesan nukarakan rote, kesan jamaah berapa ratus nih yang diberi makan di sidin, berapa ratus karena nang menjadi saksi bahwa sidin orang baik nang memberi makan diberi makan di sini seban minggu nih. Nah, sidin kena hendak meninggal kada pacangan kehausan, kada pacangan kelaparan, dikubur kada pacangan kelaparan, di padang mahsyar kada sidin kada pacangan kelaparan. Kenapa? Berkat di dunia rencak memberi makan orang, sekalipun roti 1.000 ya kan. Lalu nyepin hendak menambahi umpamanya silakan hendak umpat ya kan. Nyesorong umpamanya pegawai 2 laki bini begaji pensiun sudah ya kah, nang bini 3 juta oleh nang laki 3 juta juga oleh baru lagi diberi anak-anak masing-masing duit berlebihan ya kah. Nah ya kan tombol masih hidup beri kurang makanan ya kah, biar roti ya, biar roti 1.000-an aja. Nah, tapi karena ujungannya seorang dikubur nyaman kada kelaparan, di padang mahsyar nyaman kada kelaparan. Bahkan bisa kena orang-orang yang diberi makan kena berterima kasih lawan sidin. Ya apa? Ini dibuka juga kesempatan nih lah. Ini kita majelis malam Selasa bakaring ya kan. Bakaring bagi nang siapa yang hendak gitu nah, hendak memberi roti umpamanya, majelis zikir, maulidan, hendak mengirim makan silakan. Atau umpamanya ulun durenya berlima sepakawanan bergantian memberi minggu ini ulun, minggu dudinya ulun, malam Selasa ini ulun, malam Selasa dudi ulun memberinya silahkan. Lamunnya hendak kanyang gena dikubur, kanyang gena di badang mahsyar. Apa pulang jar Nabi Muhammad? Wa man saqalillah saqahullah. Siapa yang ketika hidup di dunia inya ketujuh memberi minum orang, nanti kena di padang mahsyar diberi minum juga oleh Allah Ta'ala, diberi minum. Jadi inilah bagus inilah kita bersedekah itu bervariasi. Ini ada memiliki fungsi masing-masing. Karena pakaian yang kita beriakan tujuannya apa? Karena pakaian itu diberikan Allah Ta'ala ke kita di padang mahsyar, kita berpakaian kada bertelanjang.
kita memberi makani lawan orang. Nah, pagerang supaya kita kada kelaparan di padang mahsyar, kita beri minum orang supaya kita kada kehausan di padang mahsyar. Ini juga alhamdulillah mulai pemulaan majelis kita adakan di sini nih. Ada nang siap menjamin tuh miwaternya sebulan minggu sedih mengandalkan. Nampian minum di hadapan pian tuh alhamdulillah ada nang menjamin akan sudah. Nah, kada banyak kehausan sedih kita di dalam kubur. Nah, di padang mahsyar itu tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kehausan. Hanya orang-orangnya aja yang mendapatkan kenaungan Allah taala. Di antaranya adalah imamun adil, imam penguasa yang adil. Ini dengaran penguasa. Bahari adalah penguasa itu seikung aja, sehingga masalah kebijakan, masalah keputusan-keputusan itu ditentukan oleh satu orang aja. Lamun nyawa ini penguasa itu banyak macam-macam dengan tugasnya masing-masing. Ada bidang legislatif, yaitu bubuhan MPR, DPR. Ada bidangnya eksekutif, ya bubuhan presiden lawan konco-konconya, bubuhan gubernur lawan konco-konconya, bubuhan bupati, itu bubuhan eksekutif, bubuhan pelaksana, penguasa juga ngarannya. Ada juga penguasa itu dari bidang yudikatif, bubuhan nang masalah hukum. Inilah bubuhan kepolisian, bubuhan kejaksaan, bubuhan kehakiman. Ini pun disebut dengan penguasa juga. Lamun yang mereka adil dengan kekuasaan mereka itu, maka mereka itu pun nanti di padang mahsyar mendapatkan kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan yang imamun adil itu? Imamun adil itu supaya kita menjadi pemimpin yang adil, satu, inya harus memiliki sifat hikmah, harus memiliki sifat kebijaksanaan. Orangnya berilmu, ilmu agamanya bagus dan ilmu ketatanegaraannya nya beisi. Inya beisi sifat kebijaksanaan, ilmu dan bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Ialah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan inya mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang kurang penting. Contoh, nih duit rakyat 1 miliar. Duit rakyat 1 miliar ini bisa digunakan untuk mengganali kantor bupati umpamanya. Bisa juga 1 miliar ini digunakan untuk menukarkan mobil dinas ke seluruhan pegawainya. Dan bisa juga 1 miliar ini digunakan untuk membaiki jalan yang rusak, dipasarkan rusak jalanan umpamanya. Dan bisa juga 1 miliar ini digunakan untuk kemaslahatan kesehatan masyarakat. Nah, lamunnya ini adil, maka ini akan mementingkan yang lebih penting. Nah, kepentingan untuk masyarakat orang banyak dibandingkan keperluan orang sedikit. Lamunnya ini mendahulukan kepentingan yang lebih banyak, maka inilah disebut sebagai orang yang adil ngarannya. Nya kalau mau memilih-milih itu nah, kebijaksana itu nah. Yang kedua, ini harus memiliki sifat asyaja'ah, pemberani. Lamunnya pengoncot terus saja jadi pemimpin, hanya digeretak orang diciut sudah ada kabar kayak itu. Nah, yang ketiga, ini memiliki sifat ifah, ini berhati-hati daripada menggawe nang haram. Seorang sudah jadi pemimpin, ya kan jadi gubernur, kan jadi presiden, kah masih aja joget-joget lawan artis dangdut. Nah, ya kan itu kada menjaga ifah ngarannya. Atau pas atau kemarin selalu handap aja masih itu kada menjaga ifah ngarannya. Kada menjaga lawan kehormatan diri. Di antaranya lagi siapa yang pacang mendapatkan kenaungan arsy, ialah seorang pemuda yang mereka itu hidupnya mulai lagi anum katuju beribadah lawan Tuhan. Ini ibadah orang anum lawan orang Tuhan lain. Lamun orang Tuhan beribadah, berkhidmat itu wajar. Sini ingat parat dimati. Tapi namanya orang anum masih ini macam-macam godaannya. Lalu ini ahli ibadah, ini pahalanya benar-benar luar biasa. Ini orang macam mendapatkan naungan arsy kena. Nah, di antaranya lagi ialah seorang pemuda yang mereka itu ta'alluq hatinya dengan masjid. Artinya ini ketujuh sembahyang berjamaah, baik di masjid, baik di musalla, tuntung sembahyang
sembahyang zuhur nya berniat aku kena berjamaah pulang sembahyang asar. Tuntun sembahyang asar aku kena sembahyang maghrib kena berjamaah pulang ke masjid. Berniatnya nang itu. Itu kena orang panjang mendapatkan kenaungan arsy. Di antaranya lagi ialah dua orang yang mereka itu saling bercinta-cintaan karena Allah Ta'ala, berkasih sayang karena Allah, dia bertemu karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah Ta'ala. Nang mereka itu sama-sama berdua karena Allah. Karena dibawanya kawannya tadi, sayang lawan kawannya, dibawanya ke majelis ini, ke majelis itu. Keempatlah kawan aku ya. Ya kan berkasih sayangkan karena Allah Ta'ala, ini orang pun kena pacang mendapatkan kenaungan arsy. Di antaranya lagi ialah orang yang berzikir lawan Allah Ta'ala dalam keadaan sendirian menangis karena takut lawan Allah Ta'ala. Ini pun orang yang pacang mendapatkan kenaungan arsy. Dan banyak lagi, ya kan, di antara hadis-hadis Nabi yang sejarah pacang mendapatkan kenaungan arsy. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancang berumrah berhaji, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat salihin dan salihat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.